Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufridatul Husna SPD dari Kabupaten Batang, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik kepada Ibu Maulina SPDI selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Bakti Praja Batang. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Maulina Hermisa, saya guru PDI di SMK Bakti Praja Batang. Saya sendiri mengajar kelas 10 dengan mapel pendidikan agama Islam dengan materinya penyebaran agama Islam, dakwah Wali Songo di penyebaran Islam di Indonesia. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Bu Rida. Ya, sesuai dengan rencana kita yang kemarin ya Bu Nana, Bu Nana akan membantu saya untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak untuk aksi nyatanya di sini untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik di pembelajaran Bu Maulina. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dilaksanakan di pembelajaran Bu Maulina itu apa ini? Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kebetulan ini bab terakhir di kelas 10 dengan tujuan pembelajarannya yaitu pertama menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, khususnya Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua menjelaskan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Itu yang saya sampaikan. Oke, baik Bu Nana. Jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Nana itu siswa dapat menganalisis menganalisis sejarah dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Maulina tersebut, langkah-langkah pembelajaran seperti apa nanti saat di kelas itu? Terima kasih. Untuk langkah-langkahnya, pertama persepsi, kemudian saya mengabsen siswa, terus menanyakan kabar siswa bagaimana, kemudian saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, kemudian menggunakan metode karena ini sejarah biar tidak ngantuk. Biasanya saya melibatkan siswa lebih aktif, salah satunya dengan cara diskusi berkelompok nanti seperti itu, karena berkaitan dengan Wali Songo ini jumlahnya 9, berarti nanti siswa akan menjadi 9 kelompok. Oke, baik. Jadi kemudian untuk kegiatan intinya berarti? Kegiatan intinya pertama saya akan menyampaikan dulu sejarah penyebaran agama Islam khususnya Wali Songo. Salah satu nanti saya dari 9 wali itu saya akan menerangkan terlebih dahulu salah satunya. Kemudian nanti biar siswa ini ada gambaran apa yang akan dipelajarinya dalam beberapa Wali Songo itu ada 9 dari 9 yang satu sudah saya terangkan, otomatis yang 8 itu mereka bisa mencari di internet, melibatkan dengan kelompok yang kecil. Nah, kira-kira tadi Bu Maulina menyebutkan bahwa ini belajar sejarah, siswa kemungkinan akan mengantuk. Nah, kira-kira ada hambatan lain nggak Bu saat pembelajaran Wali Songo ini? Karena ini sejarah, biasanya sejarah tuh siswa bosan, jenuh kalau gurunya hanya ngomong saja. Maka di sini saya akan menggunakan media di sini. Mungkin saya akan memberikan film ataupun gambaran-gambaran dari dakwah, misalnya seperti contohnya Wali Songo. Berarti saya akan menerangkan dakwahnya Wali Songo ini kan salah satunya dari Sunan Kalijaga dengan wayang. Mungkin saya akan menampilkan cerita wayang, tapi ya masih ada akulturasi kebudayaan antara umat ajaran Islam dengan tradisi masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya. Ya, baik. Berarti hambatannya tadi mungkin anak itu bisa merasa bosan,
bisa ngantuk, jenuh karena ini belajar tentang sejarah Islam ya Bu ya. Oke, lalu untuk rencana Ibu untuk mengatasi hambatan itu tadi untuk selain video mungkin juga melibatkan siswa aktif di kelas ya Bu ya, dengan membagi beberapa kelompok, terus kemudian anak untuk biar pahamnya mereka mempresentasikan dari masing-masing kelompok itu wajib maju untuk mempresentasikan kemudian menjelaskan kepada siswa yang lainnya. Ya, jadi ada keaktifan di sini ya Bu ya dari siswa. Jadi kita harapkan dari siswa berpusat pada siswa aktif, kemudian untuk siswa bisa mengurangi kejenuhan mereka saat pembelajaran sejarah agama Islam ini. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa itu Ibu? Areanya biar siswa itu tahu bahwa penyebaran Islam itu awal mulanya dari Wali Songo di Indonesia. Berarti kan anak harus lebih mengenal. Misalnya mungkin dengan mereka pernah datang ziarah ke makam, mereka tadinya hanya tahu itu makamnya Sunan Ampel, Sunan Bonang. Setelah dia pelajari ternyata ada beberapa cerita yang dia akhirnya mengetahuinya, bagaimana prosesnya, perjalanannya kok bisa sampai beliau wafat. Kan berarti otomatis ketika hidupnya dia pernah berjaya atau pernah menyebarkan Islamnya, bahwa namanya. Oke, baik, itu area pengembangannya. Kemudian untuk strategi yang perlu dipersiapkan itu bagaimana? Kalau strateginya yang digunakan berarti karena melibatkan siswa aktif, otomatis ya berarti di sini sarana dan strategi yang digunakan pun juga harus semenarik mungkin. Salah satunya dengan nanti memberikan gambar video yang menarik, cerita atau video atau perjalanan dari masing-masing wali itu. Nanti kalau misalnya di proses diskusi ini kok kurang menarik siswa, berarti siswa wajib mengirimkan tugas proyek berupa video. Oke Bu, untuk kegiatan praobservasi kali ini sekian, mungkin cukup ya. Untuk waktu selanjutnya nanti saya bisa masuk kelas Ibu. Kira-kira kelas berapa ini Bu? Yang saya pakai kelas 10 teori. Kelas 10 teori. Tidak bisa masuk kelas. Oke, terima kasih Bu Nana. Nanti kita bertemu lagi di kelas nih Bu ya. Oke, terima kasih. Sekian kegiatan praobservasi dari kami. Selanjutnya bisa dinantikan untuk kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Sebelum memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita pilih doa terlebih dahulu. Silakan langsung pilih doa. Bapak, siapa? Mulai. Bintang
Radika, Jakarta, Dwi Ari Sutyo, Firman Hadi, Noval. Siapa yang belum nyasen? Jasrin Hadi. Dalam Islam itu ada nih pertama bis adil, kita harus percaya pada agama. Kedua bis anaf, tapi kamu dari naf jiwa. Bis alakol berarti menjaga akal. Bis alri mau berarti kita harus menjaga harta. Satu lagi bis apa yo juga kita tanya bis adil, bis anaf, bis alakol, bis anma, satunya bis apa teman? Nah, tentunya satu lagi apa yang satunya? Dibuka di halaman 248. Bis adil, bis anaf, bis alakol, bis anasol, dan terakhir bis amal. Bis adil ini berarti kita harus menjaga agama. Yang kedua bis anaf ini harus menjaga jiwa. Yang ketiga istakol, kita harus menjaga akal kita agar tetap sehat pikirannya. Yang keempat bis anasal menjaga keturunan, dan yang terakhir yaitu bis amal, yaitu menjaga harta. Maka yang kali ini bulan puasa jangan lemas, kita harus semangat belajar ya. Untuk materi selanjutnya ini belajar tentang sejarah tentang dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo jumlahnya berapa jelas? Sudah pinter. Sudah itu berarti ada wali siapa aja pertama? Ampel. Oke, terus Ampel. Udut, terus Kali Jaga, lagi Kiri, Gunung Jati, Sunan Derajat. Dua lagi apa? Mulia. Satu lagi ada 9 kali. Jadi pada abad ke-16 Islam ini kedatangan para mubalik, khususnya Sunan Kepala Sunan. Sunan yang pertama kali yaitu Sunan Gresik atau terkenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Orang Indonesia bukan? Bukan, dia orang Arab yang kemudian dia sudah mencapai sama itu daerah Vietnam. Kemudian dia tinggal lagi ke Indonesia melalui daerah bagian Sumatera, kemudian dia lewat ke Jawa. Nah, penyebarannya kenapa di Jawa? Karena di Jawa ini terbagi menjadi 3 tempat. Pertama di Surabaya, yang kedua di Jawa Tengah tempatnya di Demak, yang ketiga di Jawa Barat tempatnya di Cirebon. Makanya Jawa ini dikepung oleh Sunan, tapi terbagi menjadi 3 tempat. Selain penyebaran agama Islam, banyak ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran. Dulu kan orang sakit cuma diobati pakai obat tradisional. Kalau Maulana Malik Ibrahim ini terkenal dengan tabibnya. Dia pintar, seorang dokter. Dia kalau orang yang sakit datang ke dia, cara penyembuhannya dengan cukup membantu dan membayar, tapi hanya mengucapkan 2 kali bahasa. Itu salah satu cerita dari 9 Wali. Nanti kalian bisa simak dari video yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya kita bisa lihat video tentang salah satu wali. Kalian bisa lihat di depan, nanti bisa mengilustrasi dari wali asli kok namanya aslinya siapa, dia berwali sama melalui apa.
dua bersaudara bila berrombongan berjumlah 40 orang dan dipimpin oleh Syahid Yusuf Menteri lokasi atau lokasi merupakan wilayah yang masuk ke sana paling dan ke-14 Majapahit merupakan kerajaan yang sudah banyak sejarah dan besar Majapahit Nusantara dan cerita masa lalu yang tidak mampu dilestarikan oleh generasi penerusnya. Kondisi Majapahit diperparah dengan perang saudara lalu turun belakangan. Setibanya di Pulau Jawa, rombongan Allah dari Ibrahim pergi ke kota. Disimak videonya. Itu salah satu dari Wali Songo. Itu dari Sunan siapa? Sunan Gresik. Namanya aslinya siapa? Malik Ibra. Untuk selanjutnya, karena ini ada 9 wali, nanti kalian saya akan bagi 9 kelompok dari masing-masing kelompok itu nanti membahas satu-satu. Misalnya di sini ada Maulana Ibrahim, dituliskan namanya siapa, terus kemudian Sanjel seperti apa, dituliskan dipaparkan. Dari yang kalian ketahui, misalnya di buku sumber UPI di halaman 255, atau kalian bisa browsing di internet menggunakan HP kalian. Ada pertanyaan dari tugasnya? Oh iya, oke. Dan saya bagi satu-satu, silakan nanti kalian menceritakan apa yang kalian ketahui dari masing-masing wali tersebut. Akan tulis dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, selamat tulis. Boleh browsing HP, boleh di paket ataupun pengetahuan kalian. Kalian sudah pernah, siapa yang sudah pernah ke ziarah ke Kudus? Apa di kota Bogor? Misalnya di Sunan Muria. Saya sudah pernah ke Muria, Bu? Nah, itu diceritakan. Itu seperti ini ya. Yang kalian ketahui tentang proses penyelenggaraan Islam di Indonesia yang dibawa oleh Pak Awa. Ini siapa yang berani? Ada di kelas loh yang macam. Oh oke, saya Suyadi. Ayo di depan, kamar pokoknya. Ayo Nanda, ayo silakan. Di depan. Nah, ini tadi baru yang bagus nih, maju pertama kali. Membahas tentang apa Nanda Suyadi? Oke, perkenalkan dulu Pak. Kamu dan Nanda. Sampai jumpa. Ya, mulai. Yang lain silakan. Ya. Saya dari Kabupaten akan mengembangkan tentang penanganan juga. Ya, orang merupakan yang lain juga itu. Yang lain silakan. Penangkal juga menjadikan saya sebagai media. Dia bukan hanya dikenal sebagai seorang termasuk dalam berbagai yang paling mendalam, namun juga
bukan bayar dan dikatakan mengenai juga tidak kenal untuk pembayaran sedikit pun, melainkan cukup dan mengucapkan bagaimana saja cara perlakuan masyarakat. Selain itu dengan dia terlainnya dilakukan menjadi tegas dan karena kembali undang-undang ketika dapat masa ini tentang beliau mengenai juga pasal pada tahun 2013. Oke, ada yang menandai tentang Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga terkenal dengan apa tadi? Anggora. Sunan Kalijaga penyebaran Islamnya terkenal dengan seni wayang. Seni wayang. Jadi kalau nonton pertunjukan wayang, diselidiki cerita-cerita tentang rukun Islam, contohnya rukun Islam ada berapa? 5. Secara otomatis yang pertama harus baca sah. Dan secara karena pertunjukan wayang yang gratis, tidak bayar, hanya cukup dapat 25 saja, sudah masuk Islam belum? Tidak, secara otomatis. Makanya dakwahnya Sunan Kalijaga menggunakan trik-triknya, menggunakan salah satunya itu menggunakan segi dakwah wayang dan ceritanya yang benar kan cerita tentang rukun Islam. Kamu pernah untuk cek jangan apa? Dan yang untuk yang lainnya yang belum maju bisa menyampaikannya untuk pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan dari wali sore hari ini yang kita bahas? Jelas? Nah, untuk yang belum maju, besok wajib memaparkan kelompok yang belum maju. Yang belum maju itu coba ada 2 kelompok. Nah, kelompoknya Afton sama kelompoknya Bintang. Ya, besok karena waktu sudah habis dan minggu depan wajib memaparkan agar bisa mendapatkan nilai. Untuk PR, kalian bisa membuat video dari 9 wali itu, tugasnya masing-masing. Video itu bisa kirimkan ke lewat jabri saya boleh, video tentang wali-wali yang bisa kalian lihat di YouTube, kemudian diupload, kemudian kirimkan ke link saya. Ada pertanyaan? Cukup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, kurang lebihnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga berkata dulu, luar biasa Bulina. Dan ketiga, ini kita sudah masuk pada inti pendampingan. Kita masuk ke poin yang keempat, ya, yaitu pendampingan kedua nanti praktek untuk kucing, kegiatan di pasca observasi. Terima kasih Bu Frida untuk hasil catatan penjenengan saat melakukan coach, ya, saat menjadi coach mengkucing dari Bu Rina di kegiatan pra dan pelaksanaan observasi sudah saya terima. Luar biasa di catatan itu Bu Frida sudah menerapkan prinsip-prinsip dari seorang coach, ya, dan juga Bu Rina luar biasa dalam praktek mengajarnya. Nah, hari ini kita akan saya akan menyaksikan Bu Frida dan Bu Rina dalam praktek coach, ya, coaching di kegiatan pasca observasi. Silakan Bu Frida dan Bu Rina untuk melakukan percakapan coach, ya, coaching, ya. Saya mundur untuk mengamati beri yang terbaik penjenengan. Jangan lupa tetap terapkan prinsip-prinsip menjadi seorang coach, ya, dan juga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Salam ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Benar kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan gitu ya, mulai dari kita belajar bersama tentang materi pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian kita sudah melakukan percakapan gitu ya, percakapan sebentar di observasi, dan saya juga sudah melakukan pengamatan saat mengajar di kelas
apa itu Bu? Kayak kelas 10 TO3. Nah, dari yang sudah kita pelajari pada materi ini, menurut Bu Nana tantangan yang Bu Nana ada itu apa? Terima kasih Bu Rida. Mungkin karena materi yang saya sampaikan itu kemarin tentang sejarah ya Bu Rida ya, sejarah peradaban Islam di Jawa, khususnya di Indonesia, khususnya di Jawa yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi mungkin kalau tantangannya di sini kan karena kalau hanya guru saja yang memberikan teori atau materi aja kan siswa jenuh. Makanya kadang menjadi saya memberikan beberapa alternatif seperti memerintahkan anak jadi diskusi ataupun dengan YouTube, ya, Google kalau seandainya bisa mencari-cari tentang informasi yang berkaitan dengan Wali Songo sendiri. Ini berarti tantangan yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan Ibu ya? Iya. Kalau tantangan berkaitan dengan materi pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu, adakah tantangan yang Bu Nana hadapi saat mengajar itu? Tantangannya yang anak praktik gitu ya, siswanya sendiri. Makanya sendiri karena mungkin kelasnya sudah ada wifi-nya masing-masing, jadi mungkin saya lebih memanfaatkan wifi handphone dari masing-masing anak untuk lihat YouTube ataupun apa pengetahuannya mereka yang ingin dari internet. Alhamdulillah kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya, yang melakukan di kelas 10 TO3. Nah, dari kegiatan observasi kemarin, menurut Bu Nana hal apa yang sudah tercapai gitu? Kemarin tercapainya kan menggunakan diferensiasi konten yang berbeda ya. Terus ini kan kita melihatkan beberapa contoh Wali Songo yang dalam penyebaran Islamnya, kayak di Jawa kan ada apel, jadi ada jaga, itu anak hanya taunya nama, belum bisa membedakan cara dakwahnya. Jadi mereka dengan memberikan beberapa 9 dari 9 wali itu saya bagi menjadi 9 kelompok. Tujuannya untuk mereka dari 9 kelompok itu memaparkan Masing-masing dari Wali Songo ya, gitu. Jadi diferensiasi di sini sudah terlihat diferensi kontennya ya Bu ya. Jadi masing-masing kelompok punya lagi masing-masing Wali Songo gitu ya. Berbeda di hari berbeda-beda. Jadi hitungannya jumlah anak berapa seperti 9. Kemudian untuk yang materi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional Bu, KSE-nya kan anak setelah mereka diskusi satu kelompok, mereka maju ke depan mempresentasikan. Jadi mereka wajib mempresentasikan apa yang didapat, misalnya kayak makan ya mereka harus menjelaskan. Nah, apa itu ajarannya apa, seperti mengajarkan ajaran tentang larangan polimo. Mereka harus tahu polimo itu apa, terus apa yang harus mereka paparkan, terus cara berdakwahnya menggunakan apa. Mereka ajarkan menggunakan seni wayang ya beda ya. Kan anak akhirnya mengetahui dari 9 hal itu, mereka tahu dari temannya atau dari teman sebelumnya atau sebelumnya. Jadi KSE yang digunakan itu kemarin anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Sudah diketahui, sudah tampil menampilkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran dan kompetensi sosial emosionalnya gitu ya. Kemudian kira-kira dari kemarin kegiatan pembelajaran kemarin yang belum tercapai apa? Yang belum tercapai kan mungkin yang dipakai kelas TO3 saja ya, karena belum menerapkan di kelas-kelas yang super misalnya seperti 10 TM. Oh, ada yang lebih super ada lagi yang ya? super lagi ya. Mungkin belum menerapkan di 10 TO4 yang anak-anak mayoritas mereka lebih aktif daripada TO3. Lebih gampang gitu lebih ya? gampang ya, tapi kan belum berarti kemudian memudahkan segala sesuatu. Kan kadang justru yang kita lebih anggap gampang malah kemudian justru lebih ada tantangannya tersendiri. Jadi masing-masing kelas belum saya terapkan, hanya pakai terus di TO3 saja. Yang hal yang perlu dikembangkan mungkin Bu Nana bisa menjalankan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini di setiap kelas nih ya. Betul, setiap kelas. Kemudian Bu Nana adakah rencana tindak lanjut dari kegiatan ini? Selanjutnya karena ini kan saya dapat ilmu baru dari Bu Lia juga. Kemarin kan pas waktu
ketika saya melakukan proses digitalisasi kan perlu pendampingan juga, jadi banyak masukan yang mungkin sebenarnya saya mungkin bisa menurunkan kepada teman-teman yang tidak ikut nggak ikut CGP ataupun nggak ikut model seperti saya. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan pengertian digitalisasi seperti apa kan saya bisa menurunkan itu ya. Jadi menularkan ilmu yang telah dapatkan ini kepada rekan sejauh Betul, jadi nggak hanya saya saja, tapi kalau bisa seluruh guru itu bisa menerapkan karena kan berbagi ilmu lebih indah. Ya Bunana, apalagi kan Bunana sebagai Wakasatpras dan Ketenaga Kerjaan. Jadi Bunana ingin memberi contoh gitu kepada rekan-rekannya, kepada guru lain bahwa gini loh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian harapannya apa Bunana setelah melakukan kegiatan? Ya harapannya kan karena saya sudah tahu ilmu diferensiasi itu, karena saya sebagai bapak tulis pengen mengajak teman-teman yang lainnya. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya lewat misalnya kita belajar buku atau mungkin dengan teman atau sebaya kan lebih enak, kita masukannya berikan masukan yang baik. Kalau Kolaborasi gitu kalau saya dengan fisik seperti ini kan berbeda CGP meskipun berbeda masih muda kan saya sudah senior, saya yang dinilai akhirnya kan saya tahu ternyata ilmu diferensiasi itu didapatnya harus lewat CGP dulu, jadi diterapkan di siswa kok ternyata banyak manfaatnya. Akhirnya kan saya introspeksi saya sendiri ternyata harus perlu belajar lagi ya, jadi nggak harus kemudian yang tua harus, yang muda harus mengerti yang tua, tapi kan yang tua pun juga harus tetap mengikuti apa yang ilmu itu berkembang ya, dari zaman ke zaman. Jadi harapannya Bunana bisa menularkan ke rekan-rekannya, ke guru lain, sehingga tidak memandang apa namanya lebih dulu kan senioritas. Jadi kita semua ini sama rekan sejawat, tidak yang ingin mendidik anak yang lebih baik. Harapannya materi di dalam kelas biar anak kan, karena kelas kan tanggung jawab kita gitu ya, kita mapel kelas kayak saya tanggung jawab di mapel PAI, Bunda tanggung jawab di mapel Sigipas kan, berarti kan penulis harus membuat kelas itu sedemikian anak itu nyaman dengan kita, materi yang disampaikan tertangkap, diserap dengan baik, kan tanggung jawabnya kita. Setiap kelas itu harapannya sangat baik sekali. Nah, oke, Bunana, kemarin saat saya observasi ada beberapa catatan yang saya buat. Karena itu Bunana sudah oke sekali saat mengajar. Dari pembelajaran diferensiasi itu sudah muncul, ya kan kemarin kita sudah belajar ada 3 diferensiasi ya Bu, ada konten, proses, sama konten. Bunana sudah menampilkan diferensiasi konten di sini saat saya. Jadi setiap kelompok membahas materi yang berbeda itu merupakan diferensiasi konten di sini. Dia sudah muncul di situ. Kemudian untuk KSE-nya juga sudah muncul Bu. Jadi saat pembelajaran saat Bunana mengajar kemarin, KSE yang muncul itu kesadaran diri. Sangat keren sekali Bunana saat memberikan salam kepada kepada anak-anak. Kemudian saat ice breaking juga anak-anak sangat antusias, itu merupakan kesadaran diri anak-anak juga gitu ya. Dan juga keterampilan generasi anak itu dalam diskusi sudah baik ya. Kalau saya amati itu sudah baik saat mereka berdiskusi kelompok. Dan yang satu lagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid itu berani memaparkan ya hasil diskusinya di depan kelas itu sudah muncul di KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Gimana kemudian Bunana juga sudah menggunakan media yang bagus sekali. Di situ Bunana menayangkan video pembelajaran ya Bu ya, sama menyediakan buku paket ya, media yang lain itu juga bisa masuk ke diferensiasi kelas juga Bu. Jadi ada anak yang nonton video, ada anak yang mencari materinya dari buku paket, itu juga diferensiasi juga. Jadi Bunana itu sudah memberikan media yang sangat
yang belum terlihat aktif Bu. Jadi ya saat ada teman yang maju itu Cari yang handphone ya, ya. terus kegiatan tanya jawab gitu, kegiatan tanya Oh jawabnya iya, kurang ini ya, kurang interaktif ya. ya kegiatan tanya jawabnya kurang ada. Kemudian juga pemilihan kelompok tuh kalau saya amati berbagai, jadi itu Bu, itu benar apa namanya, dalam pembagian kelompok ya kira-kira benar kemarin pembagian kelompok itu Karena kan karena hitungan aja sih karena jumlah siswanya kan kemarin menurut saya kan karena kita bagi 9 kelompok yang beda ya, jadi saya hitung 1 sampai 9 gitu aja, nggak melihat mana yang sudah bisa, mana yang belum, mungkin itu kesalahan saya di situ karena saya hanya yang pintar ya satu kelompok yang pintar dan yang belum, jadi belum kurangnya heterogen gitu. jadi kita berbagai cara benar membagi kelompok kira-kira contohnya bisa mungkin benar bisa memberikan pertanyaan kemudian untuk gaya belajar anak kemarin kita sudah menyediakan berbagai macam media itu ya. Nah kalau untuk membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar itu benar bisa nanti bisa dibentuk apa, bisa dibentuk kali kelompok mana yang lebih suka kelompok mana yang lebih suka apa namanya melihat tayangan gitu kan lebih kemudian kalau saya itu juga itu konsentrasi game sebagai yang mainan HP. Kira-kira ada solusi nggak untuk murid yang selalu kehilangan konsentrasi? Biasanya kalau HP itu nggak dilepas tangan, biasanya HP itu saya minta. Nanti kalau sudah pelajaran selesai saya nanti akan berikan. Tapi kalau diingatkan sekali kok kemudian mereka masih turut ya, tapi nggak ada. Nah, kalau untuk menjaga konsentrasi anak, sebenarnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan itu breaking. Jadi breakingnya tidak hanya di awal. Oh, bisa di tengah. Iya boleh di tengah, kemudian di akhir itu nggak apa-apa. Jadi kalau Bunda rasa anak-anak itu sudah hilang jenuh, fokusnya sudah sedikit hilang, silakan Bunda bisa melakukan es breaking. Saya pikir SD itu hanya di awal. Tidak, Jadi jadi bisa di tengah. Selama anak itu masih fokus kita lanjut. Tapi kalau misal konsentrasinya sudah mulai menghilang, itu kita main-main dulu gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau anak sudah bangun lagi, sudah semangat lagi, kita lanjut. Itu untuk mengembalikan konsentrasi. Kemudian satu lagi Bunda Ya. direfleksi dan berakhir pembelajaran itu kemarin Bunda refleksinya sudah oke, sudah memberi di akhir pembelajaran sudah oke, sudah memberikan apa namanya penugasan ya, penugasan produk ya, project ya, nah itu untuk mengetahui apa namanya perasaan anak saat mengikuti pelajaran itu bagaimana kan untuk pelajaran tidak lagi kebutuhannya itu gimana bisa melakukan pelajarannya apa perasaannya hari ini, kalau misal harapan mereka ke depannya bagaimana itu nanti bisa melakukan refleksi belajar itu catatan dari saya kemarin saat melakukan saat mengamati apa observasi kelas di kelas bagaimana ya Yang ini saya akan perbaiki untuk pelajaran di kelas-kelas lain dari setelah dikasih pemasukan. jadi bisa apa namanya untuk refleksi es breaking memang sangat ampuh sekali Bu. Kalau anak sudah ngantuk kita es breaking nanti anak bisa bangun lagi, bisa mengikuti pelajaran kita lagi. Oke Bu Nana, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Ya, nah, semoga kedepannya harapan-harapan Bu Nana yang pertama tadi ingin menularkan ilmunya kepada rekan sejarah bisa dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan dari pembelajaran diferensiasi dan KSE yang ingin Bu Nana terapkan di semua kelas bisa terlaksana dengan baik ya Bu Nana ya. Oke. Ya,
Frida, selamat sukses terlalu Frida dari sana. Oke, wow banget. Ya. Saya saksikan pembimbingan dalam berpraktek tersebut. Kalau bisa. Oke, terima kasih Bu Frida dan Bu Lina. Luar biasa dari pembimbingan sebuah praktek kucing di kegiatan pasca observasi. Ya. Banyak sekali pelajaran ilmu yang saya kembali dari praktek ini. Bu Frida telah menerapkan prinsip menjadi seorang coach ya. Kemudian dia sangat mendengarkan sekali apa yang disampaikan Bu Lina, hingga Bu Lina itu bisa mengekspor apa yang menjadi kegundahannya, kegalaannya. Dan tadi Bu Lina sudah bisa ini loh mempersiapkan diri ya Bu ya dari penjelasan Bu Frida. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mendengarkan apa yang disampaikan itu, Bu Lina sudah punya obatnya sendiri untuk permasalahannya. Ini luar biasa dalam praktek ini. Oke, terima kasih Bu Lina. Penjelasan Bu Lina bersama kita. Untuk selanjutnya penjelasan kalau ada kegiatan silakan melanjutkan atau juga nyaman masih bersama kami silakan. Kami akan melanjutkan pendampingan dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Di monggo salam.